terus bersyukur kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini insya Allah sedikit menambah wawasan kalian, maka kita akan coba membahas begitu banyak hadis qudsi, ya, sahih hadis qudsi dan syarahnya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada 3 orang kelompok manusia yang nanti kelak di akhirat Allah tidak mengajak mereka untuk berbicara pada hari kiamat. Ya, 3 kelompok manusia yang nantinya Allah tidak ajak bicara pada mereka di hari kiamat. Salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Ada 3 kelompok manusia yang nanti di akhirat Allah tidak akan berbincang-bincang dengan mereka. Bahkan la yanzuru, Allah tidak akan melihat mereka. Ada 3 kelompok, ya. Tidak diajak komunikasi, tidak diajak bicara, kemudian tidak dilihat oleh Allah. Padahal kalau kita mau mengkaji kemudian mau memahami dengan baik, setiap hamba Allah itu mereka inginkan dan yang paling mereka nanti ketika di akhirat adalah mau bertemu dengan Allah. Itu nikmat yang paling besar, nikmat yang paling sempurna dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Jadi ketika bertemu dengan Allah, dia mau Allah berbicara dengannya, dia mau Allah melihatnya. Tapi di sini dikatakan ada 3 kelompok. Salah satu la yatakallamu Allah yaumul qiyamah, tidak akan Allah berbicara kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah pun tidak akan melihat mereka. Siapa mereka? Rajulun halafa ala sil'atin laqad u'tiya biha aktsara mimma aqta wa huwa kadhibun. Seorang pedagang yang dia itu belanja barang, ya. Ini hati-hati kalau menjadi pedagang. Dia belanja barang, kemudian barang itu setelah dibelanja diapain? Dijual kepada dirinya. Lantas menanyakan, ini baju berapa Pak? Ini celana berapa Pak? Dan yang sejenisnya dan sebagainya. Terserah. Kalau dia dagang di sirup, dan nanti ditanya tentang sirup. Kalau dia dagang di jus, nanti ditanya tentang jus. Kalau dia dagang di pakaian, ditanya tentang pakaian. Kalau dagang di makanan dan minuman, pasti pertanyaannya seputar yang dia dagang. Dia katakan kepada orang yang datang menawarinya, khususnya untuk jualan sayur, ikan, ya. Sayur ikan ini kita tawar. Misalkan penjualnya ngomong, kita tanya kan, itu berapa ikannya Pak? 50.000. Terus kita ngomong, aduh mahal banget nih 50.000. Langsung ngomongnya bagaimana? Waduh Pak, itu saya ambil untung cuma 2.000 rupiah sih. Kan biasa begitu. Temuin nggak? Banyak, ya. Jadi kalau dia berbohong, misalkan harga dia ngasih 50.000, kemudian dia harga belinya 30.000, disuruh tawar sedikit, dia bilang untungnya cuma 2.000 rupiah, maka orang ini nanti kelak berat tidak akan diajak bicara oleh Allah. Jadi ingat, kalau ada saudara, ada om yang dagang-dagang, kasih ingat mereka. Kalau di kampung dagang apa? Waktu saya di sana itu di samping ada dagang sirup, ada dagang barang-barang yang lainnya. Yang paling dominan di sana dagang apa? Sembako, ya. Kasih tahu kalau keluarga kita, misalkan di sini kalian mau kirim barang ke sana, ya kasih tahu bagaimana cara proses pembelian antum, kemudian bagaimana pengirimannya, biayanya, itu dirincikan semua baru dikasih harga. Intinya jangan sampai antum mengatakan sedikit dari pembelian yang sekian. Tidak. Itu kelompok yang pertama.
Kelompok yang kedua, warajulun khalafa ala yaminin kadibatin ba'dal asri liyaqtati'a biha malam bi'in muslim. Nah, kelompok yang kedua adalah seseorang, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia itu bersumpah palsu setelah habis sholat asar hanya untuk mau mengambil harta saudara muslim. Sumpah palsu setelah habis sholat asar hanya untuk mau mengambil harta dari saudara muslim. Ya, karena kalau punya motor, kemudian tiba-tiba antum habis sholat asar datang ke rumahnya, antum pinjam tidak mau dikasih, terus antum katakan demi Allah saya cuma sebentar saja, nanti saya balik. Setelah antum bilang demi Allah dia kasih, antum bawa motor jual. Ini kan rampas harta orang saudara. Ya, sama dengan yang lain, itu contoh kecil dari motor. Bisa jadi mungkin HP, bisa jadi mungkin sendal, bisa jadi mungkin dan seterusnya dan sebagainya. Jadi tidak boleh bersumpah untuk mau mendapatkan harta sesama muslim. Ya, jadi tidak boleh menipu untuk mau mendapatkan harta sesama muslim. Lagi beli dagangan, ya, kemudian dengan harga sekian dia jual, dia katakan bahwa harga itu sekian, padahal belinya di bawah harga yang dia tentukan. Baru dia lagi bilang saya cuma untung 2.000. Kalau harganya 30 dia jual 50.000, masa untung 2.000? Untung berapa itu? 10.000. Ya. Kemudian yang berikutnya suka sumpah palsu karena mau mendapatkan harta saudara. Warajulun mana'a fadla ma'in, warajulun mana'a fadla ma'in, seseorang yang mempunyai kelebihan air, kemudian ada saudaranya datang minta, dia bilang habis, ya, padahal airnya banyak. Tapi dia masalah air ini, perhatikan, masalah air saja. Kalau kalian punya banyak, misal kalian punya sumur, kemudian orang datang minta, kalian bilang itu sudah tidak bisa dipakai lagi karena keluarga sudah tidak cukup, padahal air banyak. Nah, ini kalau kalian tidak kasih membagi air kepada sesama saudara, padahal airnya yang kalian punya itu berlebihan, maka ini akan mendapatkan apa? Mendapatkan ancaman dari Allah, bahwa Allah tidak akan berbicara pada mereka ketika di hari kiamat. Jadi jangan kita katakan bahwa itu adalah usaha kita, itu adalah kerja keras kita. Kita harus ingat bahwa semua yang kita lakukan, kalau tidak mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah, maka itu tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah kita dapatkan kenikmatan yang kita rasakan ketika kita diberi kesuksesan oleh Allah. Jadi ada 3 kelompok yang nanti kelak di akhirat di hadapan Allah tidak akan dilihat dan tidak akan diajak omong. Yang pertama, orang yang berdagang tapi dia suka berdusta terhadap dagangannya, ya, harganya 50 dijual dengan harga belanja 30.000, dia katakan hanya untung 2.500. Ya. Kemudian yang kedua, suka bersumpah demi Allah hanya untuk mau mencari simpati dan ingin mendapatkan harta daripada saudara sesama muslim. Yang ketiga, dia diberikan kelebihan air, kemudian saudaranya membutuhkan air dari kelebihan air yang dia miliki, namun dia tidak memberikan air itu kepada saudaranya. Maka 3 kelompok ini kelak di akhirat akan tidak diajak komunikasi sama Allah dan tidak dilihat oleh Allah. Maka jadikan ini sebagai pelajaran bagi kita semua agar kita tidak termasuk ke dalam 3 kelompok tersebut.